Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang menggodok aturan terkait larangan mendaki gunung. Badan Narkotika Nasional memastikan narkoba jenis Flaka sejauh ini belum terdeteksi masuk ke Indonesia. Puluhan wisatawan mancanegara melihat langsung proses pembuatan kain tenun di sentra tenun khas Jembrana. Wisatawan yang hendak berlibur di Bali dalam waktu dekat tidak bisa lagi menikmati keindahan gunung di Bali. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang menggodok aturan berkaitan larangan mendaki gunung, salah satunya Gunung Agung. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut untuk menjaga kesucian gunung di Bali. Jangan bereaksi dulu, kita lihat dulu regulasinya seperti apa, dan ternyata seperti yang sudah disampaikan bahwa yang kita jaga kesuciannya, dan kami sangat mendukung. Itu hanya ada di beberapa lokasi yang nanti tentunya kegiatan trekking dan lain sebagainya bisa diarahkan ke lokasi yang tidak termasuk ke dalam regulasi yang sedang digodok oleh pemerintah Bali. Karena pariwisata yang berkualitas itu ya kita harus menjaga kelestarian dan kesucian dari sebuah tempat yang kita agungkan. Yang kedua, sustainabilitas. Ini adalah untuk bicara kelestarian lingkungan dan bisa kita kemas paket wisatanya sesuai dengan regulasi yang nanti akan difinalkan dan diumumkan. Sandiaga mengatakan pariwisata yang berkualitas tidak hanya menjaga kelestarian alam, namun juga kesucian alam. Namun ia meminta wisatawan yang hendak hiking atau trekking bisa memilih tempat lain di Bali yang tidak kalah menantang dan indah. Nanti masih menunggu masih menyusun regulasi untuk pengaturan tata kelola gunung itu. Karena bagaimana juga gunung salah satu untuk memberikan taksu Bali, sehingga kembalikan keagungan gunung itu yang ada di Bali. Gunung merupakan salah satu tempat yang suci bagi masyarakat Bali. Namun belakangan wisatawan asing kerap mencederainya. Semisal yang dilakukan wisatawan asal Rusia dengan bersuah foto tanpa celana di puncak Gunung Agung. Perilaku tersebut menuai kecaman dari masyarakat Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Mobil travel yang mengangkut 2 wisatawan asing menyelonong masuk ke dalam got di Jalan Raya Sangyang Ambu, Desa Bukbuk, Karangasem pada Senin siang. Beruntung sopir dan 2 wisatawan selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun. Namun mereka syok ketika diselamatkan warga sekitar. Sopir mobil Idewa Gede Agung mengaku mengantuk dan kecapean. Ia tiba-tiba tidak sadarkan diri dan kendaraan keluar jalur lalu terperosok ke dalam got. Rencana mau ngajak tamu ke waterpool. Oh. Tadi ada wisatawan di dalam, Pak ya? Ada wisatawan, tapi ya aman semua. Berapa orang? Ya, 2 orang. Dari mana? Siapa? Wisatawan Oh, dari India. Oh, iya. Tadi datang dari rencana mana? mau kemana, Pak? Datang dari Lempuyang. Lempuyang, Tirtagangga, sekarang mau ke waterpool gitu. Berangkatnya tadi dari jam berapa, Pak? Startnya dari jam 4 pagi. Oh, Ya. Tadi waktu di lokasi ada mobil, Pak? Oh, kurang tahu. Enggak, maksud Bapak waktu jatuh itu ada mobil atau gimana tiba-tiba langsung? Tiba-tiba aja langsung. Saya orang pelan-pelan soalnya, Pak. Saya jalan tuh pelan-pelan langsung nyemplung gitu aja.
Jadi dari arah timur ke barat ya? Ya. Karena mengantuk Pak ya? Kondisi mobil rusak parah dan harus ditarik dengan menggunakan mobil derek. Sementara kedua wisatawan berkeluarga negaraan India dibawa kembali ke hotelnya di Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pasar hewan di Dusun Wanasari, Denpasar mulai ramai dengan pembeli yang mencari hewan kurban. Tahun ini, pedagang ternak khususnya kambing berharap mendapat untung dibanding tahun sebelumnya seiring berakhirnya pandemi COVID-19. Salah satu pedagang kambing kurban, Eko, mengaku tahun ini penjualannya lebih baik. Selama sebulan terakhir, ia mengaku sudah menjual 90 ekor kambing untuk kurban. Ia berharap penjualannya bisa tembus hingga 150 ekor. Eko dan pedagang ternak bahkan siap mendatangkan kambing dari luar Bali bila permintaan melonjak. Target ya tak mulu-mulu 150 lah. 150 ekor Pak Ya. Tapi itu mencukupi nggak Pak dari pasokannya? Stok alhamdulillah sudah setia. Itu dari mana Pak? Dari tani di Puan, Tabanan ya. Sampai nggak? Sama dari Jawa juga ada. Jawa juga? Ya. Nah kalau datangin dari Jawa, untuk kesehatannya gimana Pak? Sudah aman. Aman ya? Ya. Khawatir nggak kira-kira dengan? Enggak. Nggak khawatir ya? Udah sering Pak soalnya Pak. Sampai sekarang sudah berapa pesanan Pak? Sudah 90 Pak masuk. 90 ya? Ya. Dari kapan itu Pak? Sebulan sebelum hari raya sudah. Ya langganan itu sudah. Harapan untung pedagang ternak sepertinya tercapai. Hal ini terlihat dari jumlah pembeli yang semakin ramai menjelang Idul Adha. Bahkan ada yang sejak sebulan lalu sudah mencari kambing karena takut harganya makin naik. Oh, kesini mau cari kambing sih, untuk kurban aja. Nah, kenapa memilihnya sekarang Bu? Ya, biar nggak terlalu mepet. Soalnya kan udah mulai banyak nih yang cari kambing, gitu. Nanti takutnya nggak ketemu. Kalau sekarang ini harga berapa yang Bu? Ya, sekitaran ya di bawah 3 lah, 3 ke bawah ya. Berapa rencananya nyari Bu? Ya, untuk saat ini masih 1 dulu. Itu harganya naik ya Pak? Kalau untuk kira-kira ya masih normal lah. Tapi kalau mendekati kayaknya lebih mahal. Jadi sekarang nyari lebih awal biar dapat lebih murah. Ya, kalau mendekati kan lebih mahal. Lonjaknya tinggi gitu. Satu ekor kambing ukuran kecil dijual seharga 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Sementara untuk ukuran sedang dijual hingga 4 juta rupiah per ekor. Sedangkan untuk kambing etawa besar bisa mencapai 6 juta rupiah per ekor. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.